Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastrika Pugu, kelas 5C jurusan Manajemen Pendidikan. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab UAS Kebijakan Pendidikan. Langsung saja kita masuk pada soal nomor 1. Jelaskan konsepsi kebijakan dari berbagai teori yang relevan, sumber rujukan 10 tahun terakhir, sekaligus disintesiskan menurut Anda. Jawaban 1. Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum maupun khusus. Sejalan dengan makna kebijakan yang dikemukakan oleh United Nations tersebut di atas, Frederick dalam Islami memberikan pengertian kebijakan yaitu serangkaian tindakan yang diusulkan seorang kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usaha kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Anderson mengatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Berdasarkan pengertian tentang kebijakan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku negara pada umumnya, yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan negara atau kebijakan publik. Soal nomor 2, jelaskan apa pertimbangannya mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa jurusan administrasi atau manajemen pendidikan, apa manfaat dan relevansinya dengan keterampilan yang diharapkan dari lulusan administrasi publik dan manajemen pendidikan di dunia kerja. Jawaban nomor 2, MK kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode inquiry dan argumentasi berganda untuk menghasilkan dan mendayagunakan informasi kebijakan yang sesuai dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat politis untuk memecahkan masalah kebijakan. Analisis kebijakan mengandung dimensi rasional, yaitu analisis yang menghasilkan informasi teknis, dan dimensi politik, yaitu proses penentuan kebijakan melalui suatu perjuangan politik dari beberapa kelompok kepentingan berbeda. Karakteristik analisis kebijakan bersifat deskriptif dan preskriptif, interdisipliner, multidisipliner, dan integratif. Pemahaman analisis kebijakan sebagai diskursus berasal pada model diskursus analitik, kritis, dan persuasif. Namun demikian, fungsi utama analisis kebijakan adalah kemampuan memainkan peran secara maksimal, utamanya dalam meluruskan kembali posisi suatu permasalahan, menjernihkan suatu isu kebijakan, dan menemukan alternatif baru dengan cara melibatkan diri secara total dalam proses pemikiran yang kreatif dan imajinatif. Skenario analisis kebijakan merupakan langkah-langkah hipotetik yang difokuskan pada proses-proses kausalitas dan titik-titik kritis keputusan. Maka dari itu, seorang analisis perlu memikirkan beberapa hal dalam menentukan langkah menyusun skenario analisis kebijakan, antara lain merumuskan lingkungan politik yang relevan dengan masalah kebijakan yang ditanganinya, menghimpun atau mengorganisasikan informasi politik yang diperlukan dan membuat pertimbangan politik dan menyiapkan perkiraan kelayakan politiknya. Soal nomor 3, jelaskan pandangan Anda terkait proses formulasi kebijakan, implementasinya, dan komunikasi yang dilakukan pihak terkait agar publik bisa berpartisipasi dalam kebijakan pendidikan di berbagai tingkatan nasional, regional, maupun lokal. Ulasan jawaban disertai suatu contoh kebijakan pendidikan yang terkini menjadi perhatian publik. Jawaban nomor 3, dalam fase formulasi kebijakan publik, realitas politik yang melingkupi proses pembuatan kebijakan publik tidak boleh dilepaskan dari fokus kajiannya. Sebab bila kita melepaskan kenyataan politik dari proses pembuatan kebijakan publik, maka jelas kebijakan publik yang dihasilkan itu akan miskin aspek lapangannya. Sebuah produk kebijakan publik yang miskin aspek lapangannya itu jelas akan menemui banyak persoalan pada tahap penerapan berikutnya.
Dan yang tidak boleh dilupakan adalah penerapan di lapangan di mana kebijakan publik itu hidup tidaklah pernah steril dan unsur politik. Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan, oleh karena apa yang terjadi pada tahap ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, perlu adanya kehati-hatian lebih dari para pembuat kebijakan ketika akan melakukan formulasi kebijakan publik ini. Yang harus diingat pula adalah bahwa formulasi kebijakan publik yang baik adalah formulasi kebijakan publik yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Sebab seringkali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa formulasi kebijakan yang baik itu adalah sebuah uraian konseptual yang syarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi. Padahal sesungguhnya formulasi kebijakan publik yang baik itu adalah sebuah uraian atas kematangan pembacaan realitas sekaligus alternatif solusi yang visibel terhadap realitas tersebut. Kendati pada akhirnya uraian yang dihasilkan itu tidak sepenuhnya persis dengan nilai ideal normatif itu bukanlah masalah asalkan uraian atas kebijakan itu persis dengan realitas masalah kebijakan yang di lapangan. Soal nomor 4, bagaimana pandangan Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia dengan satu negara berkembang di kawasan ASEAN dan satu negara maju di dunia? Jawaban nomor 4, poin pertama, masyarakat Indonesia pun bisa dibilang sangat memperhatikan, oleh karenanya dibutuhkan perombakan yang berani agar kualitas pendidikan di Indonesia dapat menunjukkan tren yang positif. Berulang dengan begitu Indonesia dapat bersaing dengan negara lainnya dalam hal pendidikan serta menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Poin kedua, di negara berkembang seperti di Thailand memiliki sistem pendidikan yang mirip seperti yang diterapkan di Indonesia. Melalui pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang signifikan terletak pada pendidikan vokasi. Poin ketiga, sedangkan sistem pendidikan di negara maju, negeri Sakura, Jepang juga tidak kalah ketat dalam menjaga kualitas pendidikannya. Tak hanya pendidikan formal seperti sains dan ekstra. Beberapa tahun pertama di sekolah di Jepang lebih menekankan pada pembangunan karakter. Kurikulum yang diacu oleh pemerintah Jepang juga lebih menonjol ke arah kelompok daripada individu. 5. Jelaskan apa menjadi harapan dan rekomendasi Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia ke depannya. Bagaimana sebagai relasi politik kekuasaan dengan kebijakan pendidikan memajukan dan mencerdaskan kehidupan bermasyarakat? Jawaban nomor 5. Pendidikan yang hanya terpusat atau terfokus di daerah perkotaan atau yang mudah terjangkau merupakan permasalahan utama di Indonesia. Sementara di daerah terpencil atau daerah perbatasan justru kurang perhatian, bahkan dicampakkan. Lebih parah lagi, banyak anak-anak bangsa di daerah perbatasan yang tidak mengenal akan bangsa dan negaranya sendiri, apalagi mengenai pengetahuan umum. Kembali ke permasalahan pendidikan di Indonesia yang masih sangat kurang akan perhatian dari pemerintah. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang mulai terlihat hidungnya di daerah pelosok belumlah cukup untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa kita. Pemerintah juga perlu memperhatikan tenaga pengajar yang dikirim ke daerah tersebut, bukannya mengirim tenaga pengajar yang profesional, tetapi mengirim tenaga pengajar yang memiliki masalah di daerah perkotaan sebelumnya dan dimutasi ke daerah pelosok. Itu yang banyak terjadi saat ini. Seharusnya tidak seperti itu. Harusnya memang betul-betul mau mengajar dan mengabdi agar anak bangsa Indonesia semakin lebih maju dan berprestasi sehingga bisa membanggakan nama Indonesia di seluruh dunia karena melahirkan anak bangsa yang berprestasi. Baiklah, itulah jawaban saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.